Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Dita. Hari ini kita akan belajar membahas ya soal FIM UNES Universitas Negeri Semarang ya Forum Ilmiah Matematika Nasional tahun 2020. Ya, kita akan membahas babak penyisian untuk SD ya. Nanti kedepannya kalau Pak Dita udah dapat soal SMP maupun yang SMA kita bahas ya. Oke. Langsung saja. Nomor 1. Jadi langsung aja kita bahas. Pak Wahid bertanya kepada 6 muridnya, berapa banyak dari mereka yang hadir les tambahan Pak Riza kemarin sore? Andika menjawab, tidak ada. Fajar menjawab 1. Ais menjawab 2. Fitri menjawab 3. Dita menjawab 4. Yudi menjawab 5. Pak Wahid tahu benar bahwa mereka tidak menghadiri les mereka yang tidak menghadiri les tersebut berbohong mengenai itu. Dan yang menghadiri berbicara benar. Murid yang menghadiri les kemarin sore adalah hati-hati. Soal ini mudah, namun banyak siswa yang terjebak. Pertama, kalau dia kan bertanya gini, ini ada 2 persepsi ya jawabannya. Dia bertanya pada 6 murid, jadi bertanya, ya, berapa banyak mereka ya yang hadir pada les kemarin sore. Mereka itu berarti kan pertanyaannya gini. Misalnya saya ngomong dengan A, Andika, berapa banyak mereka yang hadir? Andika, mereka itu kan bisa diartikan termasuk yang ditanya atau tidak. Kalau mereka kan tidak. Nek kalian, itu kan pertanyaannya untuk yang ditanya juga. Otomatis, kalau dia tidak ada kan tidak mungkin. Tapi kalau Fajar menjawab, kalau tidak ada, artinya apa? Tidak ada itu dari mereka tidak ada yang hadir karena mungkin apa Andika tahu ya yang hadir itu cuma Andika, makanya dia mereka berapa banyak mereka yang hadir, mereka itu bukan pertanyaan termasuk Andika, jadi ini yang jawaban yang benar adalah Andika, padahal kebanyakan anak itu menjawab 1 yaitu Fajar, kan pertanyaannya berapa dari mereka bukan berapa dari kalian kan itu. Jadi kemudian ini jawaban yang masuk akal antara Fajar dan Andika, kita jawab adalah Andika. Karena dia bilang mereka, berapa yang mereka hadir? Mereka kan tanya ya. Berarti dia tidak ada. Ya, kuncinya nomor 1 itu. Jadi soal 1 ini termasuk mudah, tapi kebanyakan salah. Oke, nomor 2. Itu persepsi saya. Nomor 2. Jadi soalnya film itu, soalnya panjang, itu sebenarnya butuh waktu yang banyak. Jadi kerjakan nanti soal-soal yang mudah dulu. Kita cek ya. Nomor 2. Akan dibuat sebuah plat nomor yang tersusun dari 2 huruf, diikuti 4 angka dan 2 huruf lagi. Jika 2 huruf di depan angka adalah AA. Jadi ini namanya pakai filling slot ya. Ini harus AA. Jadi keterangannya di sini. Nanti akan dikali, semuanya nanti dikali kalau filling slot. Mana salahnya? Dan di belakang Anda ada kombinasi 2 huruf yang dipilih dari A sampai Z. Ya, nanti di belakang ini A sampai Z. Ya. Dan yang tidak boleh berulang, tidak boleh main. Sedangkan angka-angkanya, ya angkanya boleh berulang. Akan tetapi angka pertamanya tidak boleh 0. Jadi ini ada 4 boleh berulang. Oke. Maka berapa banyak penyusunan plat nomor tersebut? Ingat, AA berarti ini hanya 1 pilihan, yaitu AA. Ini masih dikasih keterangan lebih enak. Angka pertama tidak boleh 0. Berarti dari sini angka pertama itu ada 9 pilihan, dari 1 sampai 9. Jadi di sini ada 9 pilihan. Terus angkanya boleh berulang, tapi kan yang nggak boleh 0. Berarti ini dari 1 sampai 10. Berarti ini 10, ini 10, ini 10 kemungkinan. Maksudnya dari 0 sampai 10. Jadi kalau ngitung satu-satu sampai lombanya selesai, final nggak selesai ya, harus pakai filling slot. Terus kemudian yang kedua, penyusunnya huruf pertama kedua itu harus berbeda. Tidak boleh berulang. Huruf A, B, C, D, E, F, G itu dari 1 sampai 26. Ya, hati-hati. Berarti di sini kali lagi ya. 1 ini 26 kali berapa? Ini tidak berulang-ulang karena 1 udah dipakai di sini, kita tinggal pakai 25. Ya. Nah, dari sini kita tinggal hitung. 9 kali 10 kali 10 kali 10 kali 26 kali 25. Ya, 9 kali ini ada 9.000. Ya. Kali 26 kali 25. Berapakah 26 kali 25? Ya, anak-anak bisa pakai urat-uratan saja, adik-adik ya. Ya, 5 kali 6 30. Ya, ini kali ini lah
10 berarti 13. 2 kali 6, 12. Nyimpen 1, 5. Ya, berarti jawabannya adalah 650. Ya, 650. Terus 9 dikalikan 65. 9 kali 5, 5 nyimpen 4, 9 kali 6, 54 berarti adalah 58. Nolnya 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Oke. Lah, kalau kayak gini, ya, gimana jawabannya? Ya, dari sini kita lihat. Kita namanya ini apa namanya? Bahasa nganu ya, nilai apa ya bahasanya? Ini lebih mudahnya dilihat dari pilihannya. Berarti 5,85 kali 10 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Berarti jawabannya adalah D. Gitu ya. Angka penting ini ya, materi angka penting ya. Oke. Lanjut ya. Nomor berikutnya. Nomor 3. Dipunyai trapesium ABCD dengan AB sejajar CD. Terus AB dan CD berturut-turut 98 dan 33. Jika di dalam trapesium tersebut ada sebuah lingkaran yang menyinggung keempat sisinya, maka keliling trapesium tersebut adalah, kita harus gambar dengan benar. Saya mau memanfaatkan ini ya, menggambar dulu. Kalau ada soal gini lebih mudah digambar dulu. Ya. Walaupun beberapa anak-anak bisa ngerjakan tanpa menggambar. Kalau saya sarankan menggambar dulu. Dioret-oretan. Terus kita buat garisnya. Mana garisnya? Kita kasih sini garis. A, B, C, D. Keempat sisinya kita cek. Misalkan garisnya mana? Wah, ini 33. Kecil ya CD-nya. Misalkan gambarnya tidak harus benar sih. Kita hanya buat sketsa saja ya. Kira-kira gambarnya gini. Ya, ini gambarnya. Terus dia kasih nama. Ya, CD. Ya, CD. Ini CD. AB, CD. Berarti A-nya di sini dong. Biasanya kan A-nya di sini. Ya, kita kan harus urut A, B, C, D. Nah, ini 98. Ya, sabar, ini 98. Ini 33. Oke. Pertanyaannya keliling trapesium. Mudah sekali. Kalau gini itu kita cari jari-jarinya. Perhatikan dulu garis singgungnya ya. Garis singgung itu selalu tegak lurus dengan jari-jari. Ya, digambar dulu. Ingat, garis singgung selalu tegak lurus dengan ini enggak pas, sebentar. Jari-jari. Oke. Perhatikan baik-baik. Perhatikan. Kunci lagi, pada sebuah titik, yang titik itu di garis-garis singgungnya, panjangnya harus sama. Jadi ini sama dengan ini, ya. Misalkan ini sama dengan ini sama dengan ini, ya. Terakhir ini sama dengan ini. Perhatikan. Kita kasih nama misalkan kalau nggarapnya lebih sistematik. Kalau panjangnya ini A, ini ya A. Kalau ini B, ini ya B. Kalau ini C, ini ya C. Terakhir kalau ini D, ini ya D. Ya, pada keliling kita tahu bahwa A tambah B itu sama dengan panjangnya AB. Ya, atau sama dengan 98 di soal ya. Terus kemudian C tambah D itu sama dengan 33. Ya, CD kan 33. Padahal pertanyaannya, saya tidak harusnya tidak boleh nulis. Ini hanya untuk memperjelas ya warna merah. Biasanya kalau warna merah tidak boleh digunakan untuk menerangkan ya. Kecuali untuk memperjelas gambar ini boleh, tapi kalau nulis ini belum boleh. Apalagi UNES ya, lulusan pendidikan. Nah, kita lulusan UNES juga ya. Kita cek keliling. Pertanyaannya kan keliling. Keliling ini juga nggak bagus ya, soal disingkat ya. Ini kita buat aja yang benar. Tapi nanti kelamaan ya. Keliling ya, ABCD itu sama dengan kan 2A ditambah 2B ditambah 2C ditambah 2D. Wah, ini nggak jelas. Geser sedikit sini. Oke. Sama dengan 2A tambah B tambah C tambah D. Ya. Sama dengan 2. Lah, A tambah B itu kan sama dengan 98. Sedangkan C tambah D adalah 33. Ya. Berarti sama dengan 2 kali 8 tambah 3 itu 11, nyimpen 1, ini 13. Jawabannya adalah 262. Ya, terlalu kecil ya, mohon maaf.
Berarti 262. Jawabannya adalah bebek. Ya, nanti pas soal berikutnya kita geser yang lebih mudah. Oke. Lanjut. Next, soal berikutnya. Itu ya. Perhatikan gambar jaring-jaring kubus di bawah ini. Ya, jika A bertanda A itu menghadap ke depan itu kita menghadap ke sini, jadi gambarnya itu kayak gini. Ya, ini A-nya ya menghadap ke kita. Maka selisih kuadrat terbesar yang mungkin dari bilangan atas dan bawah kubus, berarti yang berpasangan kan atas dan bawah kubus. Jadi kan contohnya kita cari yang berpasangan. Contohnya 2 dengan 5. Ya, 2 dan 5. Terus kemudian pasangannya lagi ini dan ini ya. Yang terakhir adalah ini. 4 dan 3. Oke. Oke, 4 dan 3 ya. Nah, terus apa namanya itu? Tadi pasangannya kan 2 dan 5, terus kemudian 4 dan 3. Pertanyaannya adalah selisih kuadrat terbesar. Kalau ada soal gini, selisih kuadrat. Berarti kuadratkan dulu baru dikurangi. Ya, contohnya ini adalah 5 kuadrat min 2 kuadrat. Kalau yang ini tentu lebih kecil ya, 4 kuadrat min 3 kuadrat. Jadi jawabannya adalah dari sini 5 kuadrat adalah 25 dikurangi 2 kuadrat adalah 4. Berarti jawabannya adalah 21. Hati-hati ya. Pasangannya juga diingat-ingat. Oke, lanjut. Ini masih mudah nih soalnya. Oke, jika A sama dengan akar dari B min 2020 min B, maka B dinyatakan dalam A. Ini soal sini sering. Perhatikan baik-baik ya, kita buat dari sini aja. A sama dengan akar dari B per 2020 ya min B. Kita kuadratkan, sama-sama dikuadratkan. Pangkat 2 ini bahasanya caping itu bahasa pemrograman komputer ya. Ini A kuadrat sama dengan B per 2020 min B. Ini kita kalikan silang, ini ibaratnya per 1, ini kali ini kali ini. Gitu ya. Nah, berarti sama dengan ini kali ini, B kali 1 misalkan ya. B sama dengan ini kali ini 2020 A kuadrat min B kali A ya. B A kuadrat gitu. Boleh ya. Nah, setelah itu ini pindah sini. Ini sama-sama kalau bahasanya nggak pindah ya, sama-sama dikurangi BA kuadrat. Jadi B ya, ini kan negatif ditambah BA kuadrat ditambah BA kuadrat sama dengan 2020A kuadrat. Nah, ini kan ditambah sama-sama ditambah BA kuadrat kan habis. Nah, tinggal gini. Nah, ini B-nya dikeluarin. Pakai sifat distributif ya. Kalau udah kelas 4 SD udah diajari ya. Distributif sama dengan 2020 A kuadrat. Jadi nanti sama-sama kedua ruas dibagi dengan 1 plus A kuadrat. Jadi jawabannya B 2020 A kuadrat per 1 plus A kuadrat. Ada nggak jawabannya? Oke, ada. Jawabannya adalah A. Oke, lanjut. Aku adalah sebuah bilangan 3 digit. Ya, aku. 3 digit. Ya. Jika dibagi dengan 21 maka hasilnya adalah 7. Berarti aku kalau dibagi 21 itu hasilnya 7. Ya. Berarti akunya berapa? Ya akunya adalah kalau dibagi ya, misalkan kalau ada soal gini bingung ya. Misalkan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ya berarti 6 itu 2 kali 3. Berarti ini 21 kali 7. Ini belum yang bagi anak-anak baru ya, pemula itu seperti itu ya. Ya. 21 kali 7. Semua pemula itu awalnya juga semua yang master maksud saya itu awalnya juga pemula ya. Semua dari yang belum bisa. Kalau yang belum bisa belajar nanti lama-lama juga bisa. Ya. Soalnya ini menantang, bagus. Adik-adik harus ikut lomba ini ya. Kebetulan Pak Guru, Pak Deta itu muridnya sudah juara di sini. Juara bahkan pernah tahun berapa itu juara 1 yang SMP dan SD itu binaan Pak Deta ya. Kemarin tahun 2020 ini murid Pak Deta juga yang 5 besar itu 2 anak yang lolos dan juara ya. Tidak perlu saya sebutkan namanya. Oke. Jadi akunnya itu 147. Lah, pertama A adalah suatu bilangan 42 kurangnya dari aku. Jadi A itu sama dengan aku ya itu aku 147 kurangnya dari ini berarti dikurangi 42. Ya, maka A sama dengan ini kurang ini adalah 105. Selesai. Jawabannya adalah C. Lanjut. Nomor 7. Pada
akhir tahun 2019 sebanyak 5/8 dari guru di suatu sekolah dasar adalah wanita. Ya, jadi itu langsung perbandingan. Jadi wanita, ya wanita W itu sama dengan 5/8, berarti 5 dari 8 total. Berarti yang laki-laki, wanita itu laki-laki ya pasangannya. Berarti ini 3 perbandingannya. Ya, pada permulaan tahun 2002 sekolah tersebut menerima 4 guru pria. Oh, harusnya pria ya, ini nggak apa-apa lah. Ini menerima plus 4. Jadi bahasanya ini karena ini perbandingan kan boleh. Aslinya itu kan 5A dan 3A itu juga boleh. Ini kan perbandingan 5/3. Nah, sehingga banyaknya guru pria seluruhnya sekarang adalah 16. Oh, ini itu 16 sekarang. Setelah ditambah 4, itu 16. Ya, berarti sebelumnya adalah 12. Gitu ya. Lah, banyaknya guru wanita mengajar sampai pada akhirnya gampang. Perhatikan. 3A itu sebenarnya sama dengan apa namanya? 12, berarti kita punya A-nya adalah 4. Berarti wanitanya adalah 5 kali 4. Jawabannya adalah 5A. Itu artinya 5 kali A ya. 5 kali 4. Berarti jawabannya adalah 20. Ya, ini materi perbandingan, materi kelas 5 semester 1. Ya. Bisa ya. Lanjut. Saya akan berusaha pelan-pelan biar semuanya bisa. Sebuah meja didesain untuk KTT negara G8. Terlihat seperti gambar di bawah ini. Mejanya keren. Kayak konferensi meja bundar. Jika meja tersebut dibagi menjadi 8 bagian, sehingga tiap bagian memiliki luas yang sama dengan lubang yang di tengah, ya. Jadi kalau luasnya A, ya, itu kita potong dulu nanti soalnya kita uret-uret. Nah, ini kalau apa namanya bahasanya? Kalau ini A luasnya, berarti ini yo A ya. Berarti nanti total luasnya adalah 9A. Oke, itu ya. Nah, jika jari-jarinya 1 meter, yang A itu R-nya 1 meter. R-nya 1 meter. Nah, yang juga luasnya dengan salah satu meja ini, ya, ini, maka panjang garis yang memisahkan ke-8 bagian tersebut adalah, jadi gini, soalnya garis putih ini loh, yang ditanyakan. Ya, kita dulu luasnya kita cari dulu, lihat. Berarti luasnya, kan luas lingkaran yang putih yang tengah itu ya, itu sama dengan kan pi R kuadrat. Pi kali 1 kali 1. Berarti sama dengan kan pi. Berarti luas lingkaran total itu kan 9A atau 9 ya kali pi. Lah padahal formulanya luas lingkaran tadi kan tahu pi R kuadrat sama dengan 9 pi. Pi-nya coret. Ya, dalam olimpiade itu apa namanya? Pi itu sering jangan dihitung ya. Nanti kesusahan ya. Berarti R kuadrat kan 9, berarti R-nya adalah 3. Oke. Karena R-nya 3, R besar ya itu ya. Karena berarti garis putih yang ditanyakan itu sama dengan R besar dikurangi R kecil. Ya, R tengah itu. Berarti 3 dikurangi 1. Jawabannya adalah 2. Oke, sederhana ya. Lanjut. Oke, nomor 9. Ini pakai sifat ingat, ini contohnya. Ingat. A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B. Oke ya. Nah, dari sini ya, caranya adalah A adalah ini. Berarti A itu sama dengan ya 2045 ditambah 2043 dikali 2045 dikurangi 2043. Berarti sama dengan ini ditambahkan 4088 dikali ini dikali 2. Sama dengan ya 8.000. Oh, ini enaknya gini. Bentar. Kalau soalnya gini langsung aja. Ya, langsung aja gini. Maka nilai kan pertanyaannya gini. A min 4/4. Langsung saja. A-nya adalah 4088 kali 2 min 4/4. Ya, kita bagi 4 bagi 4. Jawabannya adalah ini coret-coret ibaratnya bagi 22 tinggal berarti 2044 ya dikurangi 1. Jawabannya adalah 2043. Selesai. Ini lebih mudah. Ya bisa dicarikan dikalikan tapi memperlambat. Kadang kalau lomba gunakan trik-trik menghitung cepat ya agar bisa lebih cepat dari yang lain karena kadang lomba itu waktunya mepet. Oke, lanjut nomor 10. Pada bulan Januari di tahun T,
terdapat 5 hari Senin. Ya, ini kita buat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari, gitu ya. Ya, jadi belajar itu sambil santai ya. Kalau di Indonesia itu belajar kegiatan mulai hari Senin. Kalau di luar negeri mulainya Minggu, ya Sunday, Sunday, Monday, kayak gitu. Kenapa? Karena di luar negeri sukanya liburan dulu baru kerja. Tapi kalau orang Indonesia kerja dulu baru liburan. Ya, sama aja sebenarnya, cuma kebiasaan aja. Oke, jika 3 di antara semua hari Senin jatuh pada hari genap, ya maka hari ke-20 pada bulan tersebut, karena genap kan ada 5, berarti genapnya 3, ganjilnya 2. Ya, kalau kita ambil langsung genapnya adalah misalkan 2. Berarti ini habis 2 adalah 7, itu 9. Ya, langsung aja. Biasanya kalau 5 itu sedikit kok, ya nggak banyak yang hari itu ada 5 hari-hari itu ada 5 hari dalam 1 bulan. Jadi ini 2 tambah 7 tambah 7 lagi 16, ini genap ya. Tambah 2 lagi 23, ya tambah 2 lagi mesti 30. Langsung ketemu ya. Berarti 2-nya di sini, 30 di sini, dia 31. Oke, nanti dia 2 genap. Oke, langsung aja hari ke-20. Hari ke-20 ya di mana? Setelah 16 dong. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Lah, pertanyaannya, maka hari ke-20 adalah hari ini, Jumat. Ya. Lanjut ya, next. Wah, ini teleskopik. Bukan teleskopik. Mudah ini ya. Bentuk paling sederhana dari ini, jangan khawatir soal-soal gini itu lebih mudah ya. Kerjakan pelan-pelan. Kan soalnya gini, 1 min setengah dikali 1 min sepertiga dikali 1 min seperempat dan seterusnya. Nah, dikali 1 min 1 2020. Ini 1 min setengah itu adalah setengah. 1 min sepertiga itu sama dengan 2/3. 1 min seperempat itu 3/4. Kali dan seterusnya, nanti terakhir adalah 2019 per 2020. Nah, dari sini kita coret aja. Nah, gitu kira-kira gitulah ya. Berarti jawaban tinggal 1 per 2020. Nah, pertanyaannya hati-hati. Ini adalah X per Y. Pertanyaannya adalah X tambah Y sama dengan 1 tambah 2020. Jawabannya adalah 2021. Ya, biasanya membuat soal tahun ini ya, biasanya. Next, nomor 12. Dipunyai akar 2 sama dengan ya A. Akar 2 pangkat A sama dengan akar 3. Ingat. Nah, di sini akar 3 pangkat B itu sama dengan akar 4. Gitu ya. Nah, akar 3 kan ini. Nah, dimasukkan aja di sini. Misalkan akar 2 pangkat A pangkat B. Jadi sifatnya kalau ada A pangkat N pangkatkan M, ini sama dengan A pangkat N kali M. Dari sini akar 2 pangkat A kali B itu AB. AB sama dengan akar 4. Gitu ya. Terus, padahal akar 4 pangkat C itu sama dengan akar 5. Ya. Berarti ini nanti diganti. Berarti nanti akar 2 pangkatkan A, B, C sama dengan akar 5. Dan seterusnya. Ya, biar lebih mudah, langsung aja. Berarti akar 2 pangkat A, B, C, D, E, F. Ya kan langsung ini A, B, C, D kan gitu. E, F. Ini sama dengan akar 8. Nah, ini kan sama dengan gini. Ini dibuat akar. Ini akar 2 itu kan 2 pangkat setengah ya. Berarti 2 pangkat setengah dari A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Lah ini sama dengan, berarti kan 8 itu yang belum tahu ya. Akar 8 itu kan sama dengan sifatnya ini. Sifat dulu. Saya tulis dulu sifat-sifat yang penting dulu ya. Kalau ada akar A pangkat N, akar pangkat M dari A pangkat N itu sama dengan A pangkat N per M. Ya, dari sini sama dengan akar 2, ini kan akar 2 enggak ditulis ya. 8 itu kan 2 pangkat 3. Berarti sama dengan 2 pangkat 2/3. Ya. Berarti di sini akar 8 sama dengan 2 pangkat 3/2. Artinya A 2 pangkat ini sama dengan 2 pangkat 3. Artinya ini sama dengan ini.
Ya setengah ABCD, ABCDEF itu sama dengan 3/2. Berarti ABCDF warnanya kok merah lagi. ABCDEF itu sama dengan adalah 3. Mudah ya ternyata. Nggak seru banget. Kalau pakai kalkulator nggak bisa kan ya. Lanjut. Next. Nomor 13. Wah, ini sering keluar ini ya. Gambar ini udah dipakai di mana-mana gambarnya. Boundary adalah gabungan dari dua buah persegi yang identik. Ini persegi dan satu buah setengah lingkaran. Titik D merupakan titik tengah dari busur ini. Jadi ini kita buat garis ini dulu. Kita buat garis bantuan. Atau ini tak perbesar dulu, nggak apa-apa. Biar soalnya cantik. Nah, ini soalnya udah cantik ya. Nah, ini kita perbesar. Iya. Ini kita potong. Cheese. Oke. Kita kasih namanya misalkan ini O misalkan ya. Lah, luas ABFG ya, luas ABFG itu sama dengan 1600. Artinya apa? Rusuknya misalkan panjang AG berarti sama dengan 40. Ya akarnya. Berarti kalau ini 40 berarti ini 20. Ya ini 20 ya ini 40. Panjangnya ini 40 gitu ya. Ini jelas karena ini sama dengan ini, berarti ini 20, ini 20, jari-jarinya 20. Oke. Nah, untuk mencari luas di arsir, nah kita di sini aja ya. Arsir itu sama dengan luas jadi sama dengan luas persegi. Kata ini kita kasih bantuan O ya, P lah. Nggak ada P toh. A C P O kan kita nyuruh di A C P O ditambah 1/4 lingkaran ya dikurangi luas segitiga ADO. Nah, ADO ya. Sama dengan ACPO ini ingat panjangnya ini kan 40 40 100. Berarti oh bukan ini 40 40 80 kali tingginya adalah 20. Ditambah 1/4 lingkaran 1/4 kali pi-nya pakai 3,14 ya. 3,14 kali 20 kali 20 dikurangi. Wah, ini mepet sini ya. Dikurangi berapa ini? ADO adalah panjangnya ini 100 kali 20 bagi 2. Berarti sama dengan 1600 dikurangi ini coret-coret 314 dikurangi coret-coret 1000. Ya. Berarti jawabannya adalah berapa ini? 1600 juga kok nggak ada jawabannya. Deng 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 deng. Adakah yang salah? 80 kali 20 1600 betul. Ini betul. Oh, ditambah ya ini ditambah. Oh, masih keliru. Berarti jawabannya adalah 9114 ya. Ini salah ya, hati-hati ketelitian menentukan ya. Jawabannya adalah D. Saya juga nggak punya kepean ya, ini langsung garap di live langsung ya, langsung saya rekam. Nomor 14. Rata-rata berat Faris, Andika dan Siti Adam adalah 54. Ya, kita tulis dulu jumlahnya. Kalau ada soal gitu Faris ditambah, kita gunakan angka depannya, biasanya beda. F tambah A tambah D tambah A. Lah ini bingung. Antar Anissa dan Adam. Adamnya kita pakai M. Rata-ratanya 54. Berarti beratnya adalah 54 dikali 1, 2, 3, 4, 5. 5. Padahal Pak Dita belum baca soal semuanya ya. Maksudnya apa? Jika Andika yang teringan di antara kelima itu dengan berat 47. Jadi Andika itu adalah, loh ini kan ada Andika, ada Anissa. Oh maaf, ini buat dulu Anissanya. Ini Andika itu A, Anissa kita ambil N gitu aja lah ya. Jika Andika teringan dengan berat 47, berat badan kelima orang itu tidak ada yang sama. Tingkat akurasi pengukuran berat hanya sebatas bilangan cacah. Cacah itu dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Maka berat badan maksimal yang mungkin dari Adam itu M. Apabila yang terberat dari Adam, oke, gampang. Berarti dari sini kita pilih aja. Ingat, agar dia maksimal, ini harus minimal. Ya, berarti Andika kan misalkan, Andika kan berapa tadi 47, ya udah yang lain dianggap 48. Ingat harus berbeda semua. 49, 50. Ya ini dijumlahkan. Cara menjumlahkan ini biar sama. Ini adalah 98 kali 2.
Berarti 196 ditambah M itu sama dengan hasilnya ini. Berapa ini tadi? Belum dihitung. 0,270. Ya, berarti M sama dengan 270 dikurangi 196. Sama dengan, ini kurangi ini 4, 6 kurangi 9 adalah 7. Ya, jawabannya adalah 7. Loh kok nggak ada jawabannya? Deng, 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 deng. Deng, 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 deng. Nah, oh, bener ya. 47, 48, 49, 50. 98 kali 2. Oh, ya Allah. Ini kenapa kok salah? 74 kok nggak ada? Ding, 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 ding. Ayo, 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 ayo. Ingat 54 kali 1, 2, 3, 4, 5, 5, 22, 270. Benar. Terus, ini 47. 47 tambah 48. Saya salah. Oh, alah, salah ngitung ini. Tak kira tadi ini berurutan. Tapi harusnya sama kan? Ini jumlahnya adalah 95. Ya, 50 tambah 49 adalah 9. Oh, salah ngitung beneran. Tadi tak kira ini bilangan berurutan ya. Ternyata jumlahnya saya salah ya. Oke, maafkan saya ya. Maafkan aku ya, ternyata salah ngitung ya, nggak apa-apa. Karena ini live enggak saya edit ya. Salah ya salah ya. Ini adalah jawabannya adalah 76. Gitu ya. Oke. Tenang, tenang, tenang. Ini video dibuat pukul berapa? 23.00 ya. Artinya tadi habis ngelesi ya. Malam banget. Saat ini jumlah umur Adi dan Yudi adalah 25 tahun. Berarti Adi ditambah Yudi sama dengan 25. Sedangkan jumlah umur Yudi dan Vimo, Yudi plus Vimo adalah 29 tahun. Jika umur Wahyu saat ini 14 tahun, yang mana sama dengan Wahyu itu sama dengan 14 tahun, yang mana sama dengan setengah dari jumlah Adi dan Vimo, berarti Adi plus Vimo itu setengah dari ini. Berarti ini adalah, kan ini, Wadi ini kan sama dengan setengah dari ini, Adi dan Vimo. Berarti 2W sama dengan A plus F. Artinya ini adalah W-nya kan 14, berarti ini 28 A plus F-nya. Nah, kalau ada soal gini, ya, ini langsung kita jumlahkan, kita akan ketemu namanya 2A tambah 2F tambah 2Y. Nah, jumlahnya yang benar, jangan kayak tadi ya, salah ngitung. Nah, ini 14, 22, 2, ini berarti 8. Ya, 8, 2. Ya, berarti A tambah F tambah Y ya sama dengan sama-sama dibagi 2 ya. Atau boleh gini dulu lah ya. Kalau bingung ya, ini sama dengan 2 kali 4, 1. Berarti A tambah F tambah Y sama dengan 8. Kok nganu 8? Ya udah kan ini 2 ini berarti sama dengan 41, malah bingung kan. Lah, kita punya berarti AFY, nggak usah dicari satu-satu. Pertanyaan adalah mereka berempat 5 tahun yang lalu. Padahal mereka berempat, berarti A tambah F tambah Y tambah sekalian Wahyu, itu berarti sama dengan 41 tambah 14. Ya, berarti 55. Mereka tambah 5, berempat 5 tahun yang akan datang, kan berarti ini tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5. Berarti jawabannya adalah ditambah 20. Jawabannya adalah 75. Selesai ya. Nanti kalau bingung, diulang-ulang lagi videonya. Di pause dulu, dicatat dulu ya. Yang bagi yang mau lomba. Nah, biasanya pesertanya banyak juga ya. Oke, next. Nomor 16. Luas juring terkecil yang dibentuk jarum jam pada dan menit pada pukul 12.21 ya. Itu. Jika jari-jarinya adalah 21. Nah, perhatikan gambarnya gini. Oh, gambarnya jelek lingkarannya ya. Kita buat lingkaran yang benar. Kalau di papan tulis mungkin lebih mudah ya, karena ini pad ya, kita buat ada bantuannya. Kenapa tidak kita gunakan bantuannya aja ya? Oke, perhatikan. Ini misalkan jamnya ya. Tengah-tengahnya di sini. Nah, itu jam 12. 12 lebih dari 1 kira-kira gini. 21 itu kira-kira di sinilah. 3, 4. Nah, ini punjul sedikit. Nah, kira-kira di sini. Nah, juringnya itu yang sini. Juringnya itu kira-kira yang di sini.
Anggap bagus ya. Udah. Nah ini pukulnya 12 kan di sini. Ini adalah 21. Ini kan 20 lah. Kok 20. Ini jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Ini jam 4, 5, 6. Oke. Nah, untuk mencari ini triknya, untuk mencari besar sudut ini, ya, triknya adalah jam kalikan 30 derajat, menit kalikan 5,5, lah nanti dicari selisihnya. Nah, dari sini sama dengan 12 itu pukul 00 ya. Ya, karena 12 itu sama dengan pukul 00 karena kita pakainya jam 12-an titik 21. Berarti 0 kali 30 derajat ya, mesti kan jawabannya 0 kan. Sama dengan 0. 21 kali 5,5. Berapa ini? Kita hitung aja. Misalkan 21 kali 5,5 adalah 5, 10, 5, 10. Oh, berarti sama dengan 11, 105,5. Jadi sudut yang terbentuk ini kan selisihnya tetap ini 115,5. Oke. Lah, ini pertanyaannya adalah jari-jari 21, maka kan luas jadi cari. Ya, luas itu sama dengan berarti 115,5 per 360 derajat kali luas lingkaran pi r kuadrat. Ya, pi kali r kuadrat. Nah, ini tadi sebenarnya nggak perlu dihitung ya harusnya. Ini tuh enaknya sebenarnya tadi nggak perlu dihitung. Kalau anak olimpiade itu biasanya langsung ini 21 kali 5,5. Nah, gitu. Kita bisa coret-coret. Ini kita bagi berapa itu? Bagi 5. Bagi 5 itu sama dengan berapa? 72. Ini bagi 5 1,1. Itu. Oh, nanti ya kita ini bagi berapa tuh? 3, nggak usah dulu ya. 21 kali 1, malah lama. 1,1 per 72 kali pi, pi-nya 22 per 7 kali R-nya adalah mana? 21 ya. 21 kali 21. Kita coret nih, coret-coret ini dapat 3 ya. Ini bagi 3 adalah 7, ini bagi 3 nanti 3 kali 3 kan 9. Bagi 9 adalah 8. Bagi 2 adalah 4, bagi 2 adalah 11. Terlalu banyak variabelnya ya. Ini tadi adalah masih ada 7 di sini ya. Oh, 7 sudah habis. Berarti ini tinggal mana ya? Malah bingung tuh saya. 7 kali 1,1 berarti kali 11. Berarti nanti 12,1 karena 11 kali 11 gitu. Kali 7 kali malah ruwet. 21 per 4. Ya, kita hitung ya karena Pak Dita nggak pakai kalkulator juga ya. Berarti itu adalah 121 kali 7 itu bisa langsung, nggak usah ya. 7, 14, 1, 8. 84,7 dikalikan 21. 7, 48, 14, 1, 9, 16 ya. Nah, berarti jawabannya adalah urat-uratnya, mohon maaf mengganggu urat-uratnya ya. 7, 1, 7, 1, komanya di sini bagi 4 ya. 1, 7, 7, 8, 7 bagi 4. Wah, untul-untulan ya. Jawabannya adalah 4 sisa 1. Ya, 16. 4 juga sisa 1. Masih kalau 54 lagi ya sisa 2. 27 bagi 4 itu kalau tujuan 286. 24 sisa 3. 30 bagi 4 itu 7. Ya, bagi 4 tadi berapa? 2, 2 bagi 5 ya. Jawabannya adalah ini. Mudah-mudahan teliti ya. Jadi nanti kalau nggak teliti tinggal di komen aja. Yang nggak teliti ini Pak, oke nanti dibuat video ulang ya. Atau buat mungkin guru yang lain yang nggak buat video ya. Next. Nomor 17. Ya, lihat. Tinggi Dimas sama dengan 2/3 tiang. A. Tiang A ini nulisnya A gitu aja. Sedangkan jika dibandingkan dengan tiang B, tinggi Dimas ya itu sama dengan 4/5 tiang B. Ya, kita cek dulu ini sebenarnya yang menarik perbandingan. Berarti dari sini D banding A itu sama dengan 2/3. Nah, dari sini D banding B itu sebenarnya adalah 4/5. Oke. Nah, di sini cara petir. Ingat, D ini kan pertanyaan D banding A atau A banding D. Ya, lebihnya dibalik. Ya, 3/2 biar kita bisa pakai cara petir. Harus sama ini angkanya, D banding B.
Ya, berarti ini adalah D banding B 4 banding 5. Cara petir itu ya gimana toh? Kita tahu perbandingannya. A banding D banding B gitu loh ya. Ini kali ini 12. Ini kali jadi ini kali ini kali ini kan kayak the flash gitu. Nah, petir. 4 kali 2 adalah 8. 12 banding 8 banding ya 2 kali 5 adalah 10 atau lebih sederhananya kita bagi 2 ini 6 banding 4 banding 5 ya. Lah, padahal di sini jika selisih tiang A dan B, jadi perbandingannya di sinilah katakanlah saya kasih merah biar jelas, selisih tiang A dan B A min B adalah 1. Di sini tuh 1. Ini kurang ini 1 ya. Lah, selisihnya tuh 42 cm. Berarti pertanyaannya tinggi Dimas tiang A tiang B berturut-turut adalah oke. Dari sini tinggal gini aja. Tinggal ini kali 42 ya, kali 42 kali 42. 5 kali 42 adalah 210, 4 kali 42 adalah 168, 6 kali 42 adalah 252. Ingat urutannya jangan salah. Pertama adalah tinggi Dimas. Tinggi Dimas ini 168. Jadi kemungkinan jawabannya ini atau ini. Terus kemudian tiang A. Tiang A ini 252. Oh, berarti jawabannya yang ini. Betul ya? Oke, mudah sekali. Next. Wah, bahasa Inggris ini. Bahasa a water tub at the south of the block having volume ini ya. Filled with water height 36 cm. Jadi ada balok ya, digambar dulu baloknya, ngeng gitu ya. Kok pakai ini, pakai hitam aja. Ya, ngeng, baloknya gini. Ya. Ada beberapa anak menggambar balok itu susah loh. Saya udah ngajar lebih dari 10 tahun. Untuk anak membuat balok sepertinya banyak yang gini lah gitu lucu-lucu gitu ya. Kadang apa ya gambarannya bingung ya. Kemudian volumenya ini adalah diisi air kan dengan ketinggian 36 cm, 36 cm. Jadi ini dikasih air lah ya. Kira-kira gini. Ini ada airnya. Ya, airnya di sinilah ya. Oke. Lah, tingginya 36 cm. Di mana volumenya adalah 460 liter bukan centimeter kubik. Terus kemudian di the brick with the base 169. Jadi ini ada brick ya, bentuknya katakanlah apa namanya balok juga. Itu dimasukkan ke dalam sini sehingga dia sink in the water, ya masukkan dalam itu sehingga brick itu sampai bawahnya. And the water will increase, jadi airnya itu bertambah 6 cm. Ya. Dari awalnya. The height of the brick is, jadi kita mau nyari tinggi ini. Intinya apa? Intinya itu adalah volume brick yang ini A, katakanlah tak kasih A. Ini sama dengan volume air. Volume ini air. Lah, padahal volume air itu rumusnya kan luas alas kali tinggi sama. Luas alas kali tinggi. Lah, volumenya ini jelas berapa namanya? Oh, tapi kan ini kita tidak tahu apa namanya alasnya ini ya. Kan volume airnya kan di sini. Yang kenaikannya itu loh. Ya, hati-hati ini. Soalnya ternyata menjebak. Lah ini adalah ini. Volumenya air ini, volume brick itu volume air ini ya. Penambahnya kita carikan belum tahu juga ini apa volume airnya. Jadi volumenya air adalah oh iya bisa. Kita bisa ngitung lah. Apa namanya? Volumenya air adalah ini kan 6/36. Ini kan 36. Nah, ini 6 berarti 36 atau sama dengan dia volumenya adalah 1/6 ya kali volume ini 17460. Nah, gitu ya. Lah luas alasnya itu adalah dari ketahui ini 194. T sama dengan 17460/6. Berarti T-nya adalah ya kita bagi dulu ini bagi 6 adalah berapa? 2 sisa 5, 54 bagi 6 adalah 9, sisa 0 ini 1 0 dibagi 194. Ya, sama dengan karena ke bawahnya nggak cukup ya. Itu bagi ini adalah
2 cukup nggak? Enggak ya. 1, terus kemudian adalah biasanya adalah ini bagi ini 194, sisa berapa itu? 2910 dikurangi 194 min ini 0, ini 7, 8, ini 97. Ya pas, jawabannya adalah ini 5. Ya, hasilnya ini bagi ini 5. Jawabannya 15 cm. Oke ya. Nomor 18. Wah, videonya tambah panjang nanti ya. Nomor 19. Ini sederhana juga ya. PHRST adalah bilangan asli kurang dari 10. Di mana P ini ada. Soal ini sering sekali dipahami ya. Ini sering keluar maksudnya loh, Mbak. Tinggal kita ngitung ininya. Sifatnya seperti ini. Jangan lupa bahwa A per B itu sama dengan 1 per B per A. Ya, kita hitung ya. Dari sini sama dengan 2020 per 2005 sama dengan, ya ini bagi ini sama dengan 4 atau 5. Kalau 5 kebanyakan, jadi 4 plus sisanya 2005 kali 4 kan kok 4 toh? 9. Ya, 9. Padahal 2005 kali 5 dari 2020, ini kali 9 adalah 1845. Kita kurangi dulu. Ya, sabar. Ini 5, ya, ini 1, ini 7. Oke. Terus ini 9, kurang ini 1. Ya, berarti ini 175, sisanya 175 per 2005. Nah, ini sama dengan 9 ditambah dibalik. 1 per 205 per 175. Nah, ini sama dengan 9 plus 1 per, ini bagi ini adalah 1, sisa dikurangi 175 ini berarti 30 ya. 30 per 175. Sama dengan, ya kita nggak pakai di sini karena nggak boleh ya. 9 plus 1 per 1 plus, ini di delete dulu. Dibalik lagi, 1 per 175 per 30. Ya, kalau nggak cukup kita di sini ya. Lihat dari sini sama dengan 9 plus sama dengan 1 per, nulis yang betul. 1 plus 1 per lagi. Lah, 175 bagi 30 itu adalah 5. Ditambah, maksudnya 5 sisa. 150 kan 25 per 30. Lah, 25 per 30 itu sederhananya berapa? Bagi 5 itu 5 per 6. Nah, ini disimpulkan bahwa P-nya sama dengan 9, ya, terus H-nya sama dengan 1, terus kemudian R-nya sama dengan 5, ya, R-nya sama dengan 5, terus S-nya sama dengan 5, nggak cukup lagi ya. Terakhir, T-nya sama dengan 6. Padahal soalnya P kali Q, P kali H kali R plus S min T. Nah, semoga teliti ini. 9 kali 1 kali R-nya adalah 5, plus S-nya adalah 5, min T-nya 6. Berarti 45 dikurangi 5, ditambah 5 ya, dikurangi 6. Jawabannya adalah 44. Ya, oke. Soal nomor 20. Tangannya buat nulis pegel. Hari ini adalah hari Senin. Upacara bendera dilakukan pukul 7.00. Pada peta skala 1:60.000, jarak Doni ke sekolah adalah 1,5 cm. Ya, kita kasih yang diketahui dulu. Ya, skala 1:60.000. Artinya jika jarak pada peta itu 1 cm, jarak sebenarnya adalah 60.000 cm. Dan jaraknya adalah 1,5. 1,5. Berarti jarak yang benarnya ini kali 60. Ya, jarak sebenarnya S sebenarnya ya 1,5 dikali 60.000 sama dengan 90.000 cm. Karena di sini cm ya. Ya, jadikan dia adalah meter. Meter, desimeter, cm, jadi 900 meter. Kemudian Doni berangkat ke sekolah dengan kecepatan, ya, kecepatannya adalah
1,5 meter per detik. Nah, maka paling lambat waktu agar tidak terlambat sampai sekolah. Intinya kan dia tidak terlambat sampai sekolah kan jam 7 lah intinya gitu. Lah, kita nyari waktu dulu. Ya, ingat. Nah, terus nulisnya dia, tulisnya di sini ya, urut ya. Kayak Al-Qur'an dari kanan ke kiri ya. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Berarti sama dengan 900 dibagi kecepatan 1,5. 1,5 itu 3/2 ya. Berarti sama dengan 900 dikali 2/3. Jawabannya adalah 600 detik. Karena satuannya ini detik. Coret-coret kan 3 ya, 600 detik. Nah, sama dengan 600 detik itu 10 menit. Nah, berarti di sini, ya anggarannya di sini 0700 dikurangi 10 menit. Berarti jawabannya 06.50. Ya, jawabannya ini. Oke. Dah selesai. Oke. Dah, ini hari ini karena sesi pertama, karena saya takut videonya kali ini terlalu panjang, ya. Biar pengen soalnya lebih lengkap, silahkan komen. Nanti kalau ada view-nya lebih dari 1000, saya buatkan video part 2-nya ya. Silahkan komen. Kalau view-nya sampai 1000 minimal ya, saya buatkan video selanjutnya. Atau kalau enggak, jangan lupa beli buku aslinya dari panitia ya. Ya, di sini hanya membantu, hanya cuplikan. Silahkan beli buku aslinya dari panitia, bisa dicek nanti jawabannya. Saya juga nggak punya bukunya. Ini adalah file soal saja yang punya. Jadi anak-anak bisa, adik-adik bisa beli bukunya dari panitia, tinggal di WA aja, nanti cari aja ya untuk FIMNAS tahun 2021. Jadi bisa beli latihan soalnya dari 2000 awal waktu saya jadi mahasiswa dulu, jadi panitia FIM juga dari 2000 berapa ya, 2005 sampai 2020, 15 tahun ada ya, lebih malah ya. Jadi kalian bisa beli aja, nggak apa-apa ya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, karena like dan subscribe itu gratis ya. Jadi agar membantu channel ini. Ya, tetap semangat, tetap belajar. Jangan lupa diulang-ulang videonya yang belum jelas. Terima kasih. Selamat belajar. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.